Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan terus tetap semangat menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang terus menyatakan kasih kemurahan-Mu yang menyertai kami dalam istirahat sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan menikmati hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang terus menuntun, menolong dan menyertai kami, membimbing kami melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, dan tolonglah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima, merenungkan, dan menyimpan serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Renungan hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 14. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Seandainya hidup ini gak ada namanya kesulitan, masalah, kecewa, sedih, sakit penyakit, penderitaan, wah, pasti nikmat sekali ya kita menjalani hidup ini, enak. Ujar seseorang kepada kawannya. Lalu kawannya ini menjawab, ya kamu ini loh, kok maunya enak-enak terus, maunya yang nikmat, gak mau susah. Gimana sih? Orang selama kita hidup di dunia ini, ya gak mungkin lah gak ada susah, gak ada sakit penyakit, gak ada masalah. Kawan, hidup di dunia ini sudah susah. Jangan ditambahi lagi dengan khayalanmu yang membuat aku ini tambah pusing dan tambah susah.
Sekarang hadapi fakta, hadapi kenyataan. Ayo semangat jalan hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, candaan dari dua orang ini menjadi satu gambaran sebagaimana yang sudah kita baca, kita pelajari dalam Mazmur 27 tadi. Mazmur 27 ini menunjukkan kenyataan hidup yang penuh warna. Ada namanya pasang surut dalam kehidupan yang dialami setiap orang. Ada fakta yang harus dihadapi. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat di situ dimulai dengan pernyataan keyakinan pemazmur Daud ya akan Tuhan sebagai benteng hidupnya. Tuhan sebagai tempat permohonan dan perlindungannya. Kemudian di ayat 7 sampai dengan ayat 12, di situ ada keluh kesah dan permohonan minta tolong dari pemazmur ini kepada Tuhan. Tentu karena ada pergumulan yang dia hadapi, kesulitan, permasalahan yang dia alami. Kemudian ditutup di ayat 13 sampai dengan ayat 14, ditutup dengan ucapan pemazmur yang meyakini kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana pemazmur, kita anak-anak Tuhan tentu merasakan, kita mengalami perlindungan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba bisa saja keadaan yang berbeda, keadaan yang kita tidak harapkan, itu datang. Hidup kita diwarnai dengan kesulitan, dengan tekanan, dengan masalah, hal yang menekan kita begitu berat, yang membuat diri kita goyah, bahkan iman kita goncang. Baik itu masalah pribadi kita, mungkin kita bergumul dengan perasaan kita sendiri, ketakutan kita, kekecewaan kita, kesulitan-kesulitan kita. Kemudian belum lagi masalah relasi, masalah hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, keluarga, rekan kerja mungkin, rekan pelayanan dan lain sebagainya. Dan masalah yang lain, ada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah-masalah yang bertubi-tubi datang, tiba-tiba menghampiri kita. Dan kita kaget, kita merasa nggak siap, kita merasa terpuruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika menghadapi hal itu, kita bisa saja berkeluh kesah. Kita mulai berkeluh kesah, kita mulai bertanya-tanya. Ini masalah datang, udah selesai. Kemudian datang lagi masalah yang lain. Jadi bertubi-tubi dan silih berganti masalah itu. Kok rasanya nggak selesai-selesai gitu ya. Aku ingin bernafas sebentar saja, merasa lega sebentar saja. Ada lagi kesulitan, ada lagi masalah. Kok nggak berhenti-berhenti ya? Dan di situ kita mulai berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongannya. Kita berteriak kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Faktanya, kenyataannya, rasanya tidak kunjung tiba jawaban itu. Pertolongan itu tidak kunjung tiba. Dan kita mulai ragu kepada Tuhan. Kita putus asa. Kita bertanya, sampai bertanya pada titik, di mana Tuhan itu? Tuhan absen ya? Tuhan gak hadir ya? Tuhan gak segera menolong ya? Aduh, saya sudah ditinggalkan Tuhan. Apa salah dosa saya? Dan lain sebagainya. Kita jadi undur, kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tahun waktu sudah berganti, sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Kita menengok, melihat yang lalu, ada hal-hal yang sudah kita jalani, kita lalui, kita lewati. Bahkan kita lewati bersama masalah pandemi COVID, terutama ya, yang datang tiba-tiba dan membuat setiap orang, semua kalangan kaget. Ya. Namun, hari yang sudah berganti, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh menjalaninya, melaluinya sampai detik ini, walaupun saat ini pun kita masih bergumul bersama-sama menghadapi hal itu,
tapi kita boleh melihat satu kenyataan bahwa Tuhan itu bersama kita. Kita tetap dikuatkan. Kita tetap bisa berseru kepada Tuhan dan melihat penyertaan serta pertolongan. Susah senang sudah kita jalani, kita lalui. Ke depan memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita tetap percaya kalau yang dulu, yang kemarin, yang lalu, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan dalam pimpinannya. Dan saat ini maupun ke depan, mari kita tetap percaya. Sebagaimana Permazmur berkata di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya dengan iman kita tetap memperkuat keyakinan kita untuk tetap menantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hati kita bersama bahwa Tuhan adalah perlindungan, pertolongan kita. Tuhan bersama-sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan kami. Benteng hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana pemazmur dalam pergumulannya. Dia boleh mengakui untuk memperkuat keyakinannya, pengharapannya, imannya kepada Tuhan. Untuk terus menantikan Tuhan. Meneguhkan hati. Hidup dalam penyertaan. Demikian pula kami ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami alami di waktu yang mendatang. Tapi satu hal kami mohon, Tuhan yang terus menuntun kami untuk kami boleh tetap kuat, teguh, berharap, percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami